Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita mulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jamaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan salat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin Banda Aceh mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp3.384.000. Rp3.384.000. Adapun hasil tabungan amal masjid ini akan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan operasional masjid, diantaranya yang pertama, kegiatan sedekah berkah berupa santunan kebutuhan pasien yang membutuhkan dan pembagian makanan untuk jamaah masjid. Kemudian selanjutnya, kerjasama dakwah bagi saudara di perbatasan Aceh untuk pembinaan mu'alaf dan pendidikan anak asuh, fakir dan miskin. Selanjutnya, laporan pengumuman program kemakmuran Masjid Raudatul Jannah, penyaluran sedekah selama sepekan yang lalu, yakni makan siang jamaah masjid sebanyak 450 bungkus yang sudah tersalurkan. Selanjutnya, pengurus Masjid Raudatul Jannah mengajak kepada jamaah sekalian untuk dapat mengikuti kajian ba'da zuhur setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Kemudian kajian kultum ba'da maghrib setiap hari. Adapun tata laksana salat Jumat pada hari ini pada tanggal 11 Agustus 2023 atau bertepatan pada tanggal 24 Muharram 1445 Hijriah. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Profesor Dr. Syahrijal Abbas MA, Imam Ustadz Samsul Bahri SPDI, sedangkan muazin Saudara Muhammad Yoga Pratama. Waktu salat Jumat pada hari ini adalah pukul 12.47 WIB. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, dipersilakan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita sambil beriktikaf memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa masih memberikan nikmat dan rahmat kepada kita. Kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir ke masjid ini memenuhi panggilannya untuk melaksanakan ibadah salat Jum'ah secara berjamaah. Saudara kita sebahagian tidak bisa melaksanakan salat Jum'ah secara berjamaah karena sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di rumah sakit ini banyak saudara kita yang sedang dalam perawatan, dalam recovery,
Karena Allah menguji keimanan saudara-saudara kita itu. Mereka belum bisa sholat Jumat secara berjamaah dengan kita. Oleh karena itu kita patut bersyukur akan karunia Allah yang begitu besar kepada kita. Kemudian selawat salam mari sama-sama kita sampaikan keharibaan Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Nabi sekaligus Rasul yang mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalah Islam, menyampaikan Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi orang yang muttaqin, sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia dalam menata hidup dan kehidupan di dunia ini. Orang yang mengikuti Al-Quran, orang yang mengikuti petunjuk dan bimbingan Al-Quran, mencontoh sunnah-sunnah Rasulullah SAW sebagai bentuk operasional dari ajaran Quran, maka dipastikan orang tersebut tidak pernah hidup sulit, tidak pernah hidup susah dalam kondisi apapun dia di dunia ini, apalagi nanti akan menuai kebahagiaan di yaumil qiyamah kelak. Sidang jamaah Jumat yang terhormat, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam salah satu firman-Nya yang khatib bacakan tadi mengingatkan kita semua bahwa kehidupan di dunia ini sementara. Kehidupan di dunia ini tidak pernah abadi. Dan kita hanya diberi kesempatan satu kali saja untuk melakukan pengabdian, untuk beribadah, untuk melakukan amal saleh di dunia ini. Dan ibadah amal saleh itu tidak pernah kita laksanakan di yaumil qiyamah nanti. Oleh karena itu, kesempatan ini mari kita manfaatkan, karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengisi amalan-amalan ibadah, baik itu ibadah mahdhah, salat, puasa, ya, zikir, berdoa, maupun ibadah ghairu mahdhah, membantu orang lain, membangun masjid, menolong fakir miskin, memberikan infak sedekah dan lain sebagainya. Yang kita gunakan adalah harta yang Allah singgahkan kepada kita. Oleh karena itu, karena keyakinan kita pada hari akhir nanti ada satu kehidupan, maka Allah gambarkan, ingatkan kepada kita ada kehidupan di hari akhir nanti. Satu kehidupan yang akan kita jalani, setuju atau tidak setuju, mau tidak mau, kehidupan kita itu akan kita jalani pada yaumil qiyamah. Banyak saudara kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, dan mereka menjalani satu kehidupan di alam lain, bukan di alam yang sebagaimana kita rasakan hari ini. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Kehidupan kita di dunia ini ada kaitan dengan kehidupan hari akhir. Dalam surah Taha Allah gambarkan bahwa kalau kita identifikasi saudara-saudara kita yang beriman, sulit sekali dalam kehidupan di dunia ini. Uang mungkin banyak, harta ada, kendaraan bagus, rumah banyak, tetapi ada sesuatu dia tidak nyaman dalam kehidupan itu. Ada masalah di dalam kehidupan itu. Sulit dia, tidak tenang hidupnya, pikiran tidak tenang, hati tidak nyaman, ya, kehidupan tidak harmonis. Kalau kita merasakan hal-hal yang seperti itu, pasti ada sesuatu problem di dalam kehidupan kita. Allah beri satu contoh identifikasi. Kenapa kita susah sekali? Hidup ini susah, sulit, sempit. Padahal dunia masih luas. Perasaan kita sempit. Kenapa?
Rupanya ada faktor penyebabnya, kita memalingkan diri dari mengingat Allah. Wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dzanka. Orang yang memalingkan dirinya, tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, dia akan menuai satu kehidupan yang sempit, yang sulit. Jadi kembali lagi, kalau ada satu situasi yang sulit, yang sempit, yang tidak nyaman, tidak tenang, harus kita perbaiki. Ada apa dengan kita mengingat Allah itu? Jadi Allah ingatkan, kalau ada orang yang kondisinya seperti itu, pasti dia tidak lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala atau memalingkan diri dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak mengingat Allah, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah di dunia ini, tidak meninggalkan larangan-larangannya di dunia ini, satu situasi yang dia rasakan bahwa kehidupannya dia sempit. Cari nafkah susah. Modal usaha yang sudah diinvestasi tak pernah untung. Rumah yang dia bangun tak nyaman. Kebun dan apapun yang dia lakukan tidak menghasilkan apa-apa. Pasti ada problem di situ dari memalingkan diri mengingat Allah. Tetapi kalau di dunia seperti itu, Allah gambarkan lagi. Kalau seperti itu engkau dapatkan di dunia, maka di hari akhir ada satu gambaran Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang memalingkan diri dari mengingat Allah itu. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang memalingkan dari mengingat Allah, berzikir kepada Allah, melaksanakan ibadah salat, tidak mau melakukan itu. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan kumpulkan mereka itu dalam kondisi buta. Satu situasi yang tidak pernah kita bayangkan. Dan itu adalah pernyataan Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Tidak ada keraguan pada Al-Quran itu. Allah sudah menyampaikan catatan-catatan kepada kita. Bahwa orang yang memalingkan diri dari mengingat Allah, salah satu bentuk mengingat Allah itu adalah salat. As-salah li zikri. Salat itu untuk mengingatku. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan salat, orang melalaikan salat, maka hampir dipastikan orang tersebut akan menuai kesulitan dan kesempitan di dalam kehidupannya. Apalagi nanti di hari akhir. Orang yang dibangkitkan dalam kondisi buta, menyampaikan protes, menyampaikan pandangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan kami ini, aku ini? Engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta. Padahal kami dulu pernah diberikan anugerah untuk melihat. Di dalam penjelasan ayat lain, lanjutannya Allah menyatakan bahwa ketika ayat-ayat kami disampaikan kepada engkau, engkau lupakan ayat-ayat kami. Ketika ada perintah salat, perintah zakat, perintah ibadah haji bagi yang mampu, engkau lupakan itu semua. Engkau tidak berbakti kepada orang tua. Engkau sia-siakan amanah anak dan diberikan kepadamu, engkau sia-siakan, tidak engkau didik dengan baik. Engkau lupakan ayat-ayat kami. Maka pada hari ini kata Allah, kami pun melupakan engkau. Berat sekali. Pada hari mahsyar itu, di mana tidak ada bantuan selain bantuan Allah. Tidak ada harapan menggantungkan kepada anak dan istri, kepada harta, tidak berguna. Hanya harapannya adalah menggantungkan diri kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang tidak mengingat Allah, orang yang berpaling dari mengingat Allah, Allah akan lupakan pada hari-hari yang menentukan itu. Catatan dan peringatan Allah mudah-mudahan menyadarkan kita bahwa mengingat Allah dimanapun kita berada merupakan bahagian kewajiban yang tidak terpisahkan dari setiap langkah yang kita jalani di dunia ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberi manfaat kepada khatib dan kepada kita semua.
Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ridha-Nya, dan mudah-mudahan Allah tidak melupakan kita di yaumil qiyamah kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا استووا اعتدلوا واستقيموا صووا صفوفكم. استووا اعتدلوا. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله